Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo. Di video kali ini aku mau menjelaskan kenapa drama yang berjudul Joseon Exorcist itu begitu ramai, diboykot, bahkan tutup hanya setelah 2 episode maksudnya. Melebihi dari itu, kalau polo-polo tahu sahamnya SBS, YG, dan juga beberapa perusahaan lain yang berhubungan dengan drama ini, nilai perusahaannya, maksudnya bukan uang yang dimiliki, oke? Nilai perusahaannya itu hangus senilai 700 miliar hanya karena pembatalan drama ini. Karena 80% dari drama ini sebenarnya udah dibuat, tapi karena masalah yang bakal tak jelaskan hari ini, drama ini batal ditayangkan dan semua sponsornya juga mengangkat tangan alias tidak mau lagi mendukung drama kali ini. Nah, langsung tak jelaskan kenapa dan apa yang terjadi. Nah, untuk memperjelas video kali ini, Polo-Polo perlu tahu bagaimana situasi politik Korea dan Cina saat ini. Akhir-akhir ini, nggak tahu Polo-Polo udah tahu atau nggak. Nah, sekarang tak tunjukkan foto ini. Ini namanya apa, Polo-Polo? Aku benar-benar berharap 100% dari Polo-Polo bilang kalau ini namanya adalah kimchi. Yap, kimchi, ya, kimchi. Atau mungkin ada yang bilang kimchi. Pokoknya gitu. Makanan Korea yang disebut kimchi ini udah dari dulu kan ya kita bilang ini Korean food. Tapi tiba-tiba akhir-akhir ini Cina bilang bahwa itu adalah salah satu makanan dari Cina yang mereka sebut pao chai. Kalau misalnya polo-polo search kata pao chai, keluarnya lebih kayak gini. Tapi mereka bilang, oh ini berkembang dan menjadi kimchi akhirnya. Dan ini dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Cina langsung. Sehingga warga negara Korea sangatlah tidak bahagia. Bayangkan aja polo-polo, misalkan sebuah budaya ataupun makanan asli dari Indonesia, contoh yang udah dikenal dunia, kayak rendang. Tiba-tiba ada negara lain yang bilang, oh sebenarnya rendang itu bukan dari Indonesia, tapi berawal dari negara kami, dan ada salah satu orang yang membawa resep ini ke Indonesia lalu diubah dan dinamakan rendang. Kalau ada yang bilang gitu, kira-kira polo-polo gimana? Aku yakin banyak banget warga negara Indonesia yang bakal tidak bahagia dengan pernyataan itu. Dan hal itu juga terjadi kepada orang Korea. Kita yang merasa ini disebut kimchi dan jelas-jelas pao chai dan kimchi itu berbeda, tiba-tiba dibilang ini sama. Sehingga warga negara Korea sangatlah tidak happy dengan itu. Lalu ada juga yang bilang, tapi mas, produksi kimchi itu 90% atau mayoritas dari Cina. Karena pabriknya kimchi itu banyak yang di Cina. Nah, itu betul karena biaya produksi, biaya pabrik itu lebih murah di Cina. Nah, kalau kayak gitu terus ada yang bilang, lu kalau gitu ya bener punya Cina. Lah, kayak gitu rek ya. Pabrik baju yang ada di Indonesia, terus iPhone yang dibuat di Cina, kan itu tertulis Design in California, Assembled in China kan ya. Apakah itu juga punya Cina? Apakah baju-baju merek luar kayak Nike, H&M, Zara yang perusahaan garmentnya itu ada di Indonesia bisa dibilang itu perusahaan Indonesia? Tentu enggak kan ya. Budaya ataupun sesuatu yang berasal dari negara itu adalah miliknya. Sedangkan ini diproduksi di tempat lain, itu hanya tempat produksi, ya enggak. Nah, oke, jadi kondisinya kayak gitu. Jadi Korea sama Cina itu sempat rame masalah politik itu. Kalau udah kayak gini, seharusnya Korea sendiri kan melindungi budaya dan juga tradisi kita sendiri kan ya. Jangan sampai budaya kita ini diambil sama Cina ke depannya. Tetapi muncullah drama Joseon Exorcist ini dan tak tunjukkan beberapa bagian yang rame. Pertama, ini adalah bagian yang paling terkenal dan mungkin Polo udah lihat di mana-mana, yaitu bagian makanan. Polo nggak perlu tahu ini orangnya siapa dan perannya apa. Lebih penting ya, ini adalah momen ketika mereka itu lagi kedatangan tamu dari orang luar negeri dan menyajikan makanan. Tapi kalau dilihat, ini Polo kalau lihat fotonya aja, ini kayak makanan Cina atau kayak makanan Korea? Makanan Cina ya toh. Makanan Korea yang kita bayangkan lebih kayak yang ada di drama-drama Daejanggam. Nah, ini udah menjadi permasalahan pertama. Kenapa dari desainnya, makanannya, ini kok nggak kayak makanan Korea? Dan apalagi di situasi saat ini setelah Cina bilang kalau kimchi ini adalah pao chai, adalah milik Cina. Sehingga penonton drama di Korea sangatlah tidak happy dengan itu. Nah, nggak selesai di situ. Setelah itu, ada juga salah satu orang yang bisa dibilang kayak berperan sebagai dukun gitu ya. Ya, bahasanya lebih tepatnya kayak dukun. Menggunakan busana kayak gini. Nah, sedangkan busana yang biasanya kita sebut Munyo ini di drama-drama sejarah Korea seperti yang di Haepumdak yang diperankan oleh Kim Soo Hyun itu kayak gini.
Nah, kalau kita bandingkan antara foto ini dengan yang ini ya, foto yang ini ya, yang di Joseon Gumasa ini pernah nggak polo-polo kayak ngelihat orang yang berbusana kayak gini ataupun bermakeup kayak gini? Ya, nggak tahu polo-polo nyata atau enggak, tapi lebih sering muncul di drama-drama tradisional ataupun drama-drama sejarahnya Cina. Kayak gini nih. Ya toh, sedangkan kalau di drama Korea, kita itu memiliki karakteristik baju dan juga cara tata rambut itu lebih kayak gini. Masalahnya, kenapa di drama yang diciptakan oleh SBS ini menggunakan busana dan juga hairstyle-nya ataupun gayanya ataupun warnanya ini bernuansa Cina. Nah, nggak selesai di sini. Bahkan pedang yang dipegang oleh Raja Joseon di sini, pedangnya ini pun merupakan pedang yang berbentuk lebih ke arah senjata dari Cina. Sehingga netizen Cina bilang, wah ini orang Korea mau ngambil budaya kita. Nah, kita tentu nggak terima toh. Bukannya kita nggak punya sejarah, orang Korea kita sendiri punya budaya sendiri, punya sejarah sendiri. Ngapain kita kok ngambil menggunakan kayak senjata yang ada nuansa-nuansa Cinanya. Istilahnya di Jawa ada keris ya toh. Ngapain keris misalnya seorang tokoh Jawa menggunakan pedang yang jelas-jelas kayak ala Perancis. Padahal di drama sejarah ataupun di drama zaman dulu itu kan artinya membelokkan sejarah kita. Nah, yang menjadi masalah itu gini. Kenapa warga Korea itu begitu marah dengan masalah ini? Kalau misalnya drama ini ditayangkan di luar negeri ataupun ditonton oleh anak-anak kecil di Korea, orang-orang bakal mengira, oh Korea zaman dulu itu kayak gitu toh. Dan bahkan mungkin yang nggak tahu Korea, kalau pertama kali nonton ini mereka ngira, oh Korea sama Cina itu sama ya. Padahal perbedaan budaya ataupun tradisi antara Korea dan Cina itu ada dan berbeda. Sebenarnya bagaimana sih netizen-netizen Korea membuat drama ini berhenti diproduksi? Yang dilakukan oleh netizen Korea itu nggak cuman tidak menonton drama ini, tetapi yang dilakukan adalah siapa sponsor dari drama ini. Semua perusahaan yang menyponsor drama ini langsung diboikot juga. Produknya nggak dibeli. Sehingga sponsor-sponsor yang pertamanya membiayai ataupun ikut mendukung dalam pembuatan drama ini, akhirnya mereka mencabut semua sponsor mereka. Sehingga produksi drama tidak memungkinkan lagi ke depannya. Ataupun ya gimana? Ya nggak. Nah, itu merupakan masalah singkat pada jelasnya yang terjadi di drama Joseon Exorcist ini. Jadi sekarang Korea sama Cina ini ngapain drama buatan dari perusahaan Korea dari negara Korea sendiri menggunakan nuansa-nuansa Cina. Padahal kita jelas-jelas punya budaya sendiri. Ataupun Daejanggam itu jelas banget budaya Korea, baju tradisional Korea, makanan Korea, tatannya kayak gitu. Kenapa di Joseon Exorcist ini kayak gini? Apalagi di zaman-zaman sekarang saat banyak banget penonton-penonton dari luar negeri yang suka ataupun mendukung drama Korea yang nantinya bisa jadi mengakibatkan adanya kesalahpahaman tentang budaya Korea. Ya, jadi video kali ini kayak gitu. Mungkin di video berikutnya juga bakal tak jelaskan kenapa video yang bakal diperankan oleh Jisoo yang Snowdrop itu juga lagi dipermasalahkan. Udah rame meskipun belum ditayang. Oke, pol-pol, makasih udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.